depan gerak. Iya, nambah. Gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Sehat? Semuanya hadir ya? Sebelum dahulu Bapak absen dulu ya. Agni Hoeria ada hadir? Ahmadur Zaman hadir? Hadir. Ayla hadir? Hadir. Angel Putri hadir? Arpan? Arizki? Arya Bima? Hadir? Hadir. Dias hadir? Iya. Putri Mawati hadir? Hadir. Mara hadir? Hadir. Jara hadir? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa Sebelum belajar, Bapak ingin meminta keseriusan kalian ya. Jadi pas nanti pelajaran, kalian harus khusyuk, jangan main-main. Untuk sekarang, buka dulu bukunya. Keluarin bukunya yang ada di dalam tas. Dikeluarin bukunya semuanya. Ya, jadi untuk pembelajaran sekarang kita akan memasuki materi yang ke-8, yaitu dengan berjudul Aku Senang Berkalimah Thayyibah. Dan materi sebelumnya yang pernah kita pelajari yaitu tentang kitab-kitab Allah. Masih ingat materi kitab-kitab Allah? Masih. Bapak mau nanya kepada kalian, siapa yang melaksanakan sholat subuh? Acungkan tangannya. Siapa yang melaksanakan sholat subuh? Dan siapa sesudah sholat subuh melaksanakan zikir? Siapa? Jadi kita dianjurkan sesudah sholat fardu atau sesudah melaksanakan sholat wajib, kita harus melaksanakan atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Apa aja kalimat zikir itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
wala haula ya, jadi kita harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Bapak mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu artinya Allahu akbar? Acungkan tangan. Apa? Yang keras, jawabannya yang keras. Apa? Allah Maha Besar. Kalau artinya subhanallah apa? Subhanallah. Subhanallah apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Ayolah, betul, dikasih nilai 100. Jadi kalimah thayyibah yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu akbar. Jadi tujuan pembelajaran ini, satu, agar kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu akbar dalam berbagai kesempatan atau situasi yang benar. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin sebagai cerminan kalimat thayyibah dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan arti kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu akbar dengan benar. Memperjelas materi ini, ada buku yang harus kalian baca ya. Nih, Bapak dibagikan per kelompok, bagilah ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Duduknya per kelompok. Buka halaman 180. Buka halaman 180. Jadi kalimat thayyibah itu satu, subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqi. Sadaqallahul azim. Artinya, Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Itulah pengertian dari subhanallah. Terus selanjutnya, penggunaan kalimat subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah, seperti saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah. Yang kedua, masya Allah. Masya Allah adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Bisa terjadi karena kehendak Allah. Alam semesta ini pun beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berbuat, namun pencapaian akhir adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kalian melihat tentang
keagungan Allah seperti melihat gunung, hamparan sawah, dan yang menakjubkan lainnya, kita harus mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah sekali, kita harus mengucapkan subhanallah. Artinya itu apa subhanallah itu? Maha suci Allah. Lihat, jangan main-main ya. Kata Masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah, karunia sebagian pencapaian yang luar biasa. Misalnya kita melihat hasil panen yang melimpah. Hasil panen yang melimpah adalah hasil kerja yang sungguh-sungguh dari seorang petani. Tetapi kita harus ingat bahwa hasil panen yang melimpah tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita belajar tiap hari, belajar mengaji tiap hari. Ketika kalian pintar, kalian jangan sombong. Kita harus tahu bahwa yang membuat kita pintar itu adalah siapa? Adalah Allah. Allah menurunkan ilmu kepada kita. Lihat bukunya semuanya, lihat. Kata Masya Allah juga diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Di sini siapa yang tahun kemarin mendapatkan ranking pertama? Acungan tangan siapa? Siapa yang juara pertama? Dia juara pertama? Iya, siapa lagi? Iya, Yayang Aisyah juara pertama ya kemarin ya. Jadi kita harus takjub terhadap prestasi Yayang. Kita harus mengucapkan apa tadi tuh? Masya Allah. Lihat ke depan. Dan di buku itu ada apa? Gambar. Lihat ini gambar apa ini? Yang laki-laki ini gambar apa ini? Lagi apa? Gambar petani yang sedang panen. Karena hasil panennya melimpah, jadi dia mengucapkan Masya Allah. Yang ketiga, kalimat thayyibah, insya Allah. Kalian sering mengucapkan insya Allah? Sering mengucapkan insya Allah? Ketika apa kalian mengucapkan insya Allah? Ketika kalian berjanji kepada teman. Siapa yang tahu apa arti insya Allah? Jika Allah menghendaki. Ya, siapa lagi? Apa? Jika Allah menghendaki. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Ayla. Tepuk tangan yang telah bisa menjawab arti kata insya Allah. Pengertian insya Allah, kata insya Allah adalah kata thayyibah yang sering diucapkan. Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Misalnya, ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acara, maka kita ucapkan ucapan terakhir kalimat thayyibah Allahu Akbar, atau yang keempat Allahu Akbar. Tadi apa arti Allahu Akbar teh? Allah maha besar dengan segala ciptaannya, dengan segala anugerahnya yang telah diberikan kepada kita. Kita selaku muslim, selaku umat Islam harus terus bersyukur atas ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini. Penggunaan kalimat Allahu Akbar diucapkan ketika seseorang mendapat karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya ketika seorang mendapat nilai yang sangat baik, maka selain mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan juga Allahu Akbar. Misal lagu Dua Mata Saya, tahu? Kita rubah liriknya menjadi yang berkaitan dengan materi ini, tahu? Dua, tiga, Maha Suci Allah, ucapkan subhanallah atas kehendak Allah, lapatkan masa Allah, jika dikehendaki Allah pastinya insya Allah. Allah Maha Besar, ketika Allahu Akbar. Sesudah tadi Bapak menjelaskan kepada kalian tentang kalimat-kalimat thayyibah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Sebutkan contoh-contoh yang pernah kalian lakukan, pernah kalian ucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ditulis di dalam buku satu orang satu. Misalkan Dias pernah mengucapkan apa, Dias? Misalkan Dias pernah mengucapkan insya Allah. Saya mengucapkan insya Allah ketika saya berjanji kepada teman untuk bermain misalkan, dan untuk belajar misalkan. Ngerti semuanya ya? Seperti itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti tugasnya dikumpulkan ke depan, ya. Siap minimal yang serius kerjainnya ya. Ini kelompok 4 ya. Nah, kerjain, jangan main-main ya. Fit, cepat Fit, kerjain Fit. Kelompok 3 cepat kerjain yang pernah kalian alami dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kerjain cepat. Cepat. Yes, yang betul Yes, kerjainnya dengan cepat itu Yes. Yo, kerjain ya. Sok, ini kelompok 1 cepat kerjain, jangan main-main ya. Kerjain. Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Oke, siapa yang berani mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan? Acungkan tangan. Iya, oke yang ke depan. Oke yang, coba tadi hasil diskusi kelompoknya coba paparkan di depan. Saya mengucapkan Allahu Akbar ketika saya mendapatkan ranking pertama dan menjadi juara kelas. Risma mengucapkan insya Allah ketika diajak oleh Fitri mengerjakan tugas pelajaran. Iya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah berani ke depan. Iya. Oh, coba yang di sini yang hasil ini ya. Hasil tugasnya ke depan. Di kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1 ke depan. Kelompok 1. Iya. Pelajaran hari ini telah usai. Namun Bapak akan bertanya, siapa yang berani menyimpulkan pelajaran tadi? Acungkan tangan. Ya, balik Tio. Yo, apa tadi yo? Kesimpulannya yo? Kita harus senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan agar hati kita menjadi tenang dan dekat dengan Allah. Iya, betul. Siapa lagi? Sekarang bukunya masukin ke dalam tas. Bukunya masukin ke dalam tas. Sebagai bahan refleksi, Bapak akan bertanya kepada kalian. Materi apa yang kamu pelajari? Apa? Ada? Acungkan tangan. Belajar mengucapkan kalimat thayyibah. Gimana tadi, senang nggak ketika Bapak menyampaikan materi? Senang nggak? Mengerti tidak? Mengerti tidak? Mengerti ya. Sebagai bahan penguatan sama arti subhanallah apa tadi? Subhanallah Maha Suci Allah. Masya Allah apa artinya Masya Allah? Kehendak Allah. Insya Allah apa artinya insya Allah? Jika dikehendaki Allah. Dan Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha
kita harus senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam beraktivitas, dalam melakukan aktivitas apapun. Nah, sesudah materi ini nanti pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang masih tetap dengan materi aku senang berkalimat thayyibah, namun kita akan menuliskan kalimat-kalimat thayyibah, dituliskan dengan apa? Dengan pulpen atau dibuat kaligrafi. Nah, pelajaran telah usai, namun sebelum pulang mari kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai, berdoa selesai. Waalaikumsalam. Sok, laki-laki dulu pulangnya, laki-laki. Ya.